Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Indonesia. Selamat pagi. Yang saya hormati tamu jauh dari ujung timur, Pak Faisal Amir dan timnya, rombongan ya. Yang saya hormati perwakilan dari BI, Dewan Pers, Perpusnas, Komisaris KBC, dan juga para pemateri yang sudah hadir. Ibu Lisa, selamat datang. Ini Ibu Lisa narasumber tetap kita ya di Kabar Bursa. Juga ada Mas Surya dari Solo ya, tapi udah lama di Jakarta, dan semua pendukung acara. Tentu kami dari Kabar Bursa mengucapkan terima kasih atas kehadirannya. Ini adalah event yang saya sebut sebagai ajang pemanasan jelang launching Kabar Bursa yang insya Allah akan dilaksanakan pada tanggal 29 Januari 2025. Acara ini juga sebagai bentuk dari upaya Kabar Bursa untuk meningkatkan literasi pasar modal di Indonesia, karena kita tahu persis bahwa literasi tentang pasar modal di Indonesia itu cukup rendah, hanya sekitar 4%. Dan sebab itu Kabar Bursa yang lahir sebagai bagian dari upaya mendukung gerakan itu berupaya untuk meningkatkan literasi dan inklusi pasar modal di Indonesia. Oleh sebab itu kami berharap acara hari ini adalah bagian dari upaya untuk sumbangsi kecil dari Kabar Bursa di dalam memajukan ekonomi di Indonesia. Bapak Ibu yang kami hormati, Kabar Bursa ini adalah salah satu dari region atau unit dari Kabar Group Indonesia. Kabar Group ini sudah berusia 15 tahun dan memang Kabar Bursa kami hadirkan untuk memberi informasi yang mendalam, mengedukasi masyarakat, serta menjadi rujukan informasi berita-berita yang kredibel. Karena kita tahu persis tantangan ke depan itu adalah bagaimana media-media yang ada di Indonesia itu menjadi sumber informasi, sumber rujukan yang dapat dipercaya, hingga kemudian bisa menjadi bagian dari upaya kita mengajak masyarakat, khususnya para penggerak dan penggiat literasi, penggiat ekonomi, khususnya di pasar saham dan finansial itu, untuk mengambil keputusan-keputusan yang tepat dan strategis. Jadi Kabar Bursa ini memang diperuntukkan untuk menjadi semacam panduan, guidance di dalam mengambil keputusan strategis bagi para investor. Ya, kira-kira gitu sih. Kenapa kemudian Kabar Bursa ini lahir, dan alhamdulillah meski usianya masih seumur jagung, kita belum launching ini, kita baru launching. Pembacanya itu Bu Lisa sekitar 83 juta view. Dan kita target sebelum grand launching kita akan sampai di angka 100 juta. Beri aplaus buat tim redaksi yang timnya kecil. Ini timnya kecil tapi bisa menggerak-gerakkan ekonomi Indonesia, dan insya Allah kita juga ikut menggerakkan ekonomi di Asia Pasifik, karena Kabar Bursa itu juga bagian dari Kabar Malaysia yang berada di Kuala Lumpur, Kabar Brunei yang ada di Bandar Seri Begawan, dan Kabar Pasifik yang akan di Canberra. Cita-citanya di tahun 2025 saat Kabar Bursa ini diluncurkan, kita memiliki jumlah view sekitar 150 juta view untuk seluruh jaringan kita yang ada di Indonesia. Kabar Bursa saat ini juga head office-nya itu di Mega Kuningan. Saat ini kami ada di Makassar untuk region kawasan timur Indonesia melalui kabarmakassar.com. Di region Sumatera kita ada Kabar Pekanbaru, berkedudukan di Pekanbaru. Di region Kalimantan kita ada di Balikpapan melalui Kabar Kalimantan. Dan di Jawa
yang wilayahnya Jawa Tengah, Jawa Timur, Yogyakarta, itu kita hadir di Semarang melalui kabarjawa.com, dan yang terakhir di Bandung kita melayani wilayah Jawa Barat dan Banten itu melalui kabarsunda.com. Di Jakarta ini ada 3 media, satu Kabar Jakarta dan Kabar Bursa, dan satu news agregator kita itu nantinya adalah Kabar Indonesia. Jadi ini yang akan melayani semua klien, pembaca dan masyarakat Indonesia di tahun 2025. Nah, acara ini juga selain sebagai pemanasan selaku menuju grand launching, ini akan menjadi event rutin. Jadi Kabar Bursa Investor Leaders itu sebenarnya adalah sebuah ajang di mana berkumpulnya para investor, pemimpin investor di Indonesia, dan sepertinya tahun depan kita akan mengundang investor dari luar negeri, ya mungkin daerah-daerah di Asia Pasifik, sehingga kemudian kita bisa berbagi informasi, berbagi pengetahuan dan pengalaman tentunya di dalam memajukan investasi dan saham di Indonesia, sehingga kemudian acara ini memang diharapkan menjadi tempat pertemuan para pemangku kepentingan, para stakeholder. Dan karena fokusnya adalah literasi, maka yang kita undang pada kesempatan hari ini adalah anak-anak mahasiswa, anak-anak muda, meskipun ada juga anak-anak kolonial ya, anak-anak milenial ya, yang bukan sekedar literasi. Ternyata Mbak Lisa dan Mas Surya yang tertarik mengenai informasi saham itu banyak juga nih orang-orang tua seperti saya nih. Jadi terlambat ya Pak Faisal ya. Pak Faisal juga sebenarnya mulai main saham juga. Cuman tidak mau main kripto dia. Jadi ada banyak pekerjaan kita ke depan di dalam bagaimana kita mengambil bagian di dalam mengedukasi masyarakat. Kenapa? Saat ini kan banyak hal-hal di dunia digital ini yang kalau salah sedikit itu bisa bermasalah, salah sedikit juga bisa membawa hal positif. Judul misalnya, sudah banyak korbannya, bahkan di tempat saya juga nih, sudah ada yang korban. Jadi mudah-mudahan ini kegiatan kita yang kita akan rutin laksanakan ini bisa berjalan dengan lancar. Oleh sebab itu saya minta bantuan Mbak Lisa, Mas Surya dan teman-teman lainnya untuk bagaimana kita bersama-sama nih untuk ayo aktif melakukan edukasi literasi kepada masyarakat kita, karena kalau mengharapkan pemerintah saja saya pikir pekerjaan pemerintah juga sangat besar, dan di kabinet baru ini saya pikir mudah-mudahan Kabar Bursa bisa juga mengambil peran yang strategis. Bapak Ibu yang saya hormati, tentu selaku tuan rumah, selaku pelaksana mengucapkan sekali lagi terima kasih kepada para sponsor ya. Ini harus disebut ya nama para sponsor. Boleh Pak kalau mau disebut. Karena kalau nggak disebutkan ini ya sponsornya itu ada dari apa ya? Oh, PT Pupuk Indonesia yang ini jadi sepertinya sponsornya. Terus ada dari Surya Internusa, PT Pos, IDX, dan tentu saja ini apa ya? PT Gema Indo Berkat Semesta. Dan tentu saja tuan rumah Perpustakaan Nasional. Jadi insya Allah event-event kegiatan literasi Bu Lisa, Mas Surya, kita akan selalu menggandeng teman-teman di perpustakaan, karena saya pikir gerakan literasi sekarang itu sudah mengalami transformasi. Jadi yang disebut dengan membaca itu bukan literasi itu bukan sekedar membaca, tapi bagaimana juga perpustakaan itu mengambil bagian di dalam transformasi digital, mengedukasi masyarakat dan menjadi bagian dari upaya untuk mesejahterakan masyarakat. Sekali lagi terima kasih buat semuanya. Untuk panitia, mana nih ketua panitianya? Oh, Pak Rahman, terima kasih, dan juga tim newsroom dan adik-adik yang sudah datang jauh-jauh dari Bogor ya, dari Bogor, dari Bekasi, ini dari ada lagi daerah apa yang dari perjalanan ke sini katanya terjebak macet. Mudah-mudahan acara ini, event ini
bisa bermanfaat buat adik-adik semua, sehingga kemudian minimal ikut main saham. Nah nanti Mbak Lisa, Mas Surya, dibantu tentu Krisia ya yang memandu acara sebentar, bisa membantu kita untuk mengarahkan kita semua di dalam menjadi calon-calon investor di masa datang. Saya kira demikian sambutan dari saya mewakili direksi dan komisaris. Sekali lagi selamat berkonferensi, selamat bertemu. Saya senang, kita senang semua, mudah-mudahan upaya ini adalah bagian dari upaya kita memperbaiki negeri ini. Terima kasih sekali lagi. Yang buka ini saya? Iya Pak. Iya, karena ada miss rupanya. Jadi beberapa tamu kita itu dia pikirnya acaranya malam. Jadi ya nggak apa-apa. Jadi akhirnya saya buka ya. Iya. Ya, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Kabar Bursa Investor Leaders, Capital Market Forum, bebas finansial, berkat saham di usia muda. Mungkin nggak sih? Saya buka dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.